Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu alaikum biwakil. Likulli naba'in mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Wa ma'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Wa ma'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Walakin dzikra la'allahum yattaqun. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya. Wa dzaril ladzina ittakhadhu
dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi' wa in ta'dil kulla adlil la yu'khadh minha wa in ta'dil kulla adlil la yu'khadh minha ulaika alladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun. Lahum syarabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu mangga tiap kena puluh genap J2 tilu wa kadzdzaba bi qaumuka wa huwal haqq qul lastu alaikum biwakil likulli naba'im mustaqarru wa sawfa ta'lamun wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'ibaw wa gharratuhumul hayatud dunya wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi' wa in ta'dil kulla adlil la yu'khadh minha ulaika alladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa azabun
Alimum bima kanu yakfurun. Wa kadzdzaba dan mendustakan bihi terhadapnya, terhadap Al-Qur'an, qaumuka kaum kamu, wa huwal haqqu padahal itu adalah al-haq. Kaum kamu di sini kaum Quraisy karena surat Al-An'am turun di Makkah, bangsa Arab. Qul katakanlah lastu keadaan aku alaikum kepada kalian biwakil bukan sebagai wakil yang harus menjaga merawat. Maksudnya kalau kekeh tidak mau percaya ya sudah. Kalau statusnya sebagai wakil jadi dia harus terus mengawalnya ya sampai betul-betul beriman. Maka ayat ini menegaskan bagi orang-orang yang memang sudah keras kepala tidak mau beriman ya sudah. Nabi saja bukan sebagai wakil, maka kita pun sama. Tidak diwajibkan untuk menjadi wakil dia, terus mengawal dia kemanapun, mengudak nggak perlu. Likulli bagi setiap nabain berita mustaqorrun ada tempatnya. Naba di sini tentu semua berita yang ada di Al-Qur'an. Kiamat nanti ada tempatnya, kejadiannya. Terus siksa buat orang kafir di dunia nanti ada mustaqorrunnya. Dan itu semua terbukti. Contoh ayat lanasfa'am bin nasiyatin kadzibatin khati'ah, bakal jambul orang-orang yang berdosa, yang pendusta. Kan betul itu ditujukan buat ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Itu Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'aid. Di situ tadi perang Badar, ya kepalanya dibawa ke hadapan Rasul. Terbukti bahwa mereka binasa. Terus firman Allah bahwa nanti mereka akan hilang kekuasaannya, akan habis pengaruhnya. Awalam yarau anna na'til ardo nanqusuha min atrafiha. Itu terbukti ya, bangsa Quraisy yang di Arab saat itu bangsa yang paling berkuasa ya, suku yang paling berkuasa karena dulu kan bersuku-suku ya. Pemimpin kesukuan itu hilang, habis pengaruhnya. Likulli nabaim mustaqor wa saufa ta'lamun dan kalian akan tahu. Kalian di sini kita umat Islam termasuk orang-orang kafir. Makanya udah abaikan saja. Kata Al-Quran juga demikian ya. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Wa idza dan apabila ra'aita kamu melihat alladzina orang-orang yang yakhuduna mereka menenggelamkan diri. Khodo yahudu itu kabawa palit, atau mereka membuat arus yang besar ya, terbawa arus besar. Atau yahudun itu mereka membuat arus yang besar. Maksudnya at-takdzib wal istihza, mereka mendustakan dan mempermainkan ayat-ayat Allah fi ayatina, dalam ayat-ayat kami, dan mereka bikin gerakan itu. Kalau kita melihat orang-orang yang seperti itu, fa'arid anhum, berpaling saja dari mereka.
hatta sehingga di sini kecuali gitu. Yahudu mereka menenggelamkan diri, mereka berbincang-bincang, mereka membahas fi haditsin ghairi dalam pembicaraan selain itu yang tidak mempermainkan, mendustakan ayat-ayat kami. Ini ajaran ya bagi kita, khususnya Nabi Muhammad SAW, yang namanya ngobrol sok kabawa palit, ya, suka tidak terkontrol, tidak mustahil kemudian malah mempermainkan ayat-ayat Allah. Wa imma yungsiyannaka, dan jika membuat kamu lupa asyaitonu setan, fala taqud, maka jangan kamu duduk ba'da dzikra, setelah ingat lagi, ma'al qaumil zalimin, bersama kaum yang dolim. Jadi ini mengharamkan kita satu majelis duduk-duduk ngobrol-ngobrol ngalor ngidul sampai kemudian ada mendiskreditkan ya ayat-ayat Allah, menghina, melecehkan ayat-ayat Allah. Mungkin ngobrolna mungkin tentang Persib ya, tentang pekerjaan, tapi tukang kumaha jo memojokkan ayat-ayat Allah. Tak kitu da cenah lah. Persib Tiongkok tukang ngadoang we eleh-eleh tah gitu. Itu kan mempermainkan ayat-ayat Allah. Padahal bukan salah berdoanya, tapi nya usaha we. Cenah percuma geningnya cenah salat heula haji umur teh unggal main sepak bola. Itu kan obrolan seperti itu ngalor ngidul tidak terasa kabawa palit. Nah, kalau kita bersatu dengan orang-orang seperti itu udah lupa, pas ingat buru-buru ya meninggalkan. Agar nanti ketika turun siksa kita tidak terbawa. Kalau di surat An-Nisa yang sudah kita bahas dulu, innakum idzam mithluhum, jika demikian kalian berarti seperti mereka, dan konteksnya adalah orang-orang munafik. Orang munafik itu memang sering mempermainkan ayat-ayat Allah. Makanya ketika di surat At-Taubah itu kan dibuka orang-orang munafik itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yahdharul munafiqun ang tunazzala alaihim suratun bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdzarun wala in sa'altahum la yaqulunna innama nakhudu wa nal'ab. Orang munafik itu kalau ngobrol tuh berani nyerempet ayat-ayat Allah. Ya seperti tokoh di Indonesia, maksudnya mau mengkritik politik identitas, tapi jadinya dia seolah-olah menghilangkan identitas muslimnya. Itu dalam politik, bawa-bawa dalil agama, bawa-bawa Tuhan, seakan-akan dia pernah mati saja lalu bertemu dengan Tuhan. Jadi kan dia maksudnya mau mengkritik politik identitas, jadi tapi seolah-olah dia tidak percaya dengan hari kebangkitan ya. Dan kalau ditanya mereka jawabnya innama nahudu wa nal'ab. Kami kan hanya ngobrol, kami hanya main-main, gak serius. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Jawab, apakah Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya pantas kamu permainkan? Jadi hati-hati ya. Kita ngobrol, chat-chatan, WhatsAppan, jangan sampai kemudian merendahkan ayat-ayat Allah. Kenapa ayat ini tidak menyuruh membunuh atau memukul? Ya ini bagian dari adab intelektualisme ya.
Sok kita kan pernah lihat di TV si Munarman geningnya diskusi jeung saha kuhul dibanjurkeun nya cai teh kalawan debatnya. Bagaimana itu kesannya? Kesannya kan si Munarman itu tidak mampu menjaga emosi, kemudian bodoh, terbelakang, keras. Cenah Islam mah. Orang-orang beragama mah keras, termasuk ketika kita turun ke jalan, kemudian komo bari jeung rada ngaruksak, itu kan kesan, ya. Kesan di masyarakat umum pemarah. Begitu saja kok marah. Dan kekerasan itu simbol kebodohan, simbol seseorang atau satu kaum jauh dari peradaban, tidak akan maju. Nah, Islam mengajarkan agar kita tidak ada simbol itu. Kalau kita nggak mampu membalasnya, kalau kita nggak mampu membantahnya, udah tinggalkan saja. Kalau bisa ya silahkan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi jangan dipertentangkan. Ini konteksnya ayat ini kalau kita dalam satu forum obrolan ngabantah teu bisa, ya. Terus dek gelut piraku, ya sudah kita menjauh. Agar kita tidak disamakan sebagai orang-orang dolim. Tapi kalau kita mampu membantah, kembali lagi ke ayat wajadilhum billati hiya ahsan wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Billati ahsan tuh tetap dengan cara yang terbaik. Tidak penuh emosi, tidak dengan kekerasan, apalagi main fisik, bukan begitu. Billati hiya ahsan. Dan khusus bagi para penguasa muslim, ya, orang-orang begitu nggak usah banyak ngomong cokot ya langsung, ya. Nitah tentara, nitah polisi, bawa ke pengadilan. Siapkan jaksa buat menuntut dengan gigih, ya, seperti Ahok, comot ya langsung. Menhesenya orang bikin gerakan. Bagaimana agar mereka yang menghinakan ayat-ayat Allah, apalagi penguasa, digulung ke pengadilan. Jadi ini konteksnya beda, ya. Kalau konteksnya penguasa itu ada di ayat-ayat tentang perang, tentang jihad, tentang lawan. Ini terlebih surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu konteksnya di Makkah, belum ada perintah buat melawan. Kalau surat An-Nisa dulu, surat An-Nisa konteksnya orang-orang munafik. Orang munafik itu kan sholat bareng, zakat bareng. Masa Nabi membunuh orang munafik? Makanya ketika Nabi diprotes tentang pembagian ghanimah, wah, Nabi nggak adil. Kata Nabi dia munafik. Kata Umar, biar izinkan saya buat memenggal lehernya. Jangan. Saya takut orang Arab mengatakan bahwa Rasul memenggal leher umatnya. Makanya nggak ada orang munafik yang diperangi, orang munafik yang dibunuh, nggak ada. Antep kuda siapain jika Abdullah bin Ubay bin Salul. Antep kuda siapain. Karena jadi tuhmah tuh. Bayangkan kalau sekarang Nabi bikin kebijakan begitu. Sementara jangankan sahabat, pejabat, keluarganya sendiri nggak tahu dia munafik. Kan yang tahu munafik adalah Nabi. Wah, cenah munafik karena dia mempermainkan ayat-ayat Allah. Siapa tahu itu karena tadi itu ya kebawa palit. Kalau langsung main kekerasan, main hukum, main perang, ya, ini nanti kesannya bukan kesannya, ditakutkan muncul kesan bahwa Islam membunuh umatnya sendiri. Itu nggak boleh. Nabi sendiri nggak mau seperti itu. Kalau dalam konteks surat Al-An'am ini turunnya di Makkah, di mana saat itu belum ada syariat untuk perang melawan. Jadi kalau kita posisinya di bawah, tinggalkan. Kalau kita posisinya bisa membantah, bantah. Tapi dengan cara terbaik. Tong main banjur cai, ya, tong main jenggut, gaplok, jangan. Yang ketiga, kalau kita penguasa, cokok ya langsung, ya, siapkan jaksana untuk menuntut di pengadilan agar dia
yang mempermainkan ayat-ayat Allah itu termasuknya menodai agama, penjara 5 tahun. Wa ma'alal ladzina yattaqun, dan tidak ada kewajiban bagi orang-orang yang takwa min hisabihim min syai', menghisab mereka sedikit pun. Tidak ada tanggung jawab tugas bagi orang bertakwa untuk menghisab mereka sedikit pun. Maksudnya kita tidak perlu terlalu peduli, tinggalkan urusan Allah hisabna. Walakin dzikra, akan tetapi sebagai peringatan, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi dengan dijauhi oleh kita, kan mereka mikir, oh kita nggak senang. Jadi mereka takut, ya. Bahkan kalau bisa mereka betul-betul bertakwa. Termasuk orang Islamnya sendiri, dengan menjauhi itu agar terjaga ketakwaannya, tekabawakeun mempermainkan ayat-ayat Allah. Wadzar, dan tinggalkanlah alladzina takhudhu dinahum, orang-orang yang menjadikan agama mereka la'iban, permainan, walahwan, dan hiburan. Hiburan teh naon nya kitu jiga artis nya mun bulan Ramadan kulantaran proyek religius sungkul, religius. Beres Ramadan error deui we. Tinggalkeun kitu mah jangan dijadikan panutan, ya. Wa gharratumul hayatud dunya, dan menipu mereka kehidupan dunia. Mereka beragamanya karena kepentingan dunia, proyek, ya. Kepentingan order job. Wa dzakir bih, dan peringatkanlah dengan Al-Quran, antubsala nafsun, akan dibinasakan satu jiwa bima kasabat, dengan sebab yang dia usahakan. Atau tubsal itu dibalas, tufdoha dimalu-maluin, tuslama dibinasakan, atau tujza dibalas. Laisalaha, tidak ada baginya min dunillah, selain Allah, waliyun, yang akan menjadi wali. Wali itu yang membela, yang mengurus. Wala syafi', juga pengajuk syafaat. Syafaat itu penjamin, ya. Penjamin bahwa dia akan bebas dulu dari hukuman. Wa in ta'dil, bahkan jika dia menebus kulla adlin, dengan tebusan yang besar sekalipun, ya. Kalau di surat Ali Imran, meskipun punya emas sepenuh bumi, walawif tadabi matukubbila minhum, mual mau diterima. Sang boga emas sepenuh bumi atau mual ayat. La yu'khadz minha, tidak akan diambil tebusan itu. Allah mau bisa disogok. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu, itulah mereka orang-orang yang dibinasakan dengan sebab apa yang mereka upayakan. Naon? Ngaheureuikeun agama, ya. Menjadikannya hanya sebagai hiburan duniawi, bukan serius beragama. Lahum syarabun min hamim, bagi mereka minuman yang panas, hamim itu ngagolak. Wa adzabun alim, dan siksaan yang pedih, bima kanu yakfurun, dengan sebab mereka sudah kafir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.